Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan melanjutkan membahas materi gelombang, khususnya membahas contoh soal gelombang stasioner. Materi fisika kelas 11. Sekarang kita lihat contoh soal yang pertama. Tali yang panjangnya 116 cm digetarkan sehingga menghasilkan gelombang stasioner. Y sama dengan 8 cos 20 pi T sin 1/24 pi X dengan X dan Y dalam cm dan T dalam sekon. Tentukan amplitudo, panjang gelombang, frekuensi, dan cepat rambat. Nah, sebelum kita menjawabnya, kita perhatikan dulu. Ini persamaan gelombang stasioner ujung terikat atau ujung bebas. Kalau untuk menentukan ujung terikat dan bebasnya, kita perhatikan cosnya. Sekarang cos itu berteman dengan siapa? Dia berteman dengan T. Jika cos ini berteman dengan T, berarti ini adalah gelombang stasioner ujung terikat. Berarti untuk menyelesaikan soal ini sesuai dengan rumus gelombang stasioner ujung terikat. Kita buat dulu yang diketahuinya. Y sama dengan 8 cos 20 pi T sin 1/24 pi X, di mana yang 8 pi ini adalah 2A cos, kalau T itu temanya adalah omega, cos omega T, sin, kalau X itu berteman dengan K. Berarti yang 1/24 pi ini sama dengan K, 20 pi ini sama dengan omega. Kalau ditanya berapakah amplitudo? Kalau ditanya amplitudo A itu, maka A itu adanya di dalam 2A ini. Jika 2A itu adalah 8, maka A-nya itu sama dengan berapa? Ya, 8/2. Dapatlah 4. Apa satuannya? Kita lihat X dan Y dalam cm dan T dalam sekon. Nah, kalau Y ini dalam cm berarti 8 ini pun dalam 1 meter. Berarti amplitudonya adalah 4 cm. Yang kedua ditanyanya adalah panjang gelombang. Panjang gelombang itu dilambangkan dengan lambda. Lambda itu adanya di mana? Lambda itu adanya di dalam K, di mana K itu dirumuskan dengan 2pi per lambda. K diketahui berapa? Ya, 1/24 pi. Itu sama dengan 2pi per lambda. Nah, ini lambda. Pi dicoret, maka dapatlah lambdanya berapa? Ya, lambda itu adalah 24 kali 2, dapatlah 48. Satuannya apa? Sentimeter. Yang ketiga yang ditanya adalah frekuensi. Frekuensi itu dilambangkan dengan F. Di mana letaknya F? F itu adanya di dalam omega, yang mana omega itu dirumuskan dengan apa? Ya, bisa 2pi per T atau bisa juga dengan 2pi kali F. Nah, di mana omega itu diketahui dalam soal adalah 20 pi, maka 2pi kali F. Pi dicoret, maka F-nya dapat berapa? 20 bagi 2, dapatlah 10. Kalau frekuensi satuannya adalah Hertz. Yang selanjutnya yang ditanya berapakah cepat rambat? Cepat rambat dilambangkan dengan V, di mana V itu dirumuskan dengan lambda per T atau boleh juga lambda kali F. Lambda itu dapat 48 cm, F-nya itu adalah 10 Hertz. Maka dapatlah cepat rambat itu adalah 480 cm Hertz, itu sama dengan 1/sekon. 480 cm per sekon. Itulah yang A. Yang B-nya bagaimana? Yang B ditanyanya berapakah amplitudo hasil interferensi?
pada jarak 108 cm dari asal getar. Amplitudo hasil interferensi itu sama dengan amplitudo stasioner. Tadi kita sudah tahu bahwa amplitudo stasioner itu yang kita perhatikan X-nya. X-nya berteman dengan siapa? Dengan sin. Sehingga rumus amplitudo stasioner itu adalah 2A sin Kx. Atau persamaan kita sekarang ini 2A itu sama 8 sin 1/24 pi X. X ini adalah jarak tali dari ujung pantul. Sementara diketahui jarak tali dari asal getar. Bisakah kita cari jarak tali itu dari asal pantul? Nah, jika panjang tali semuanya adalah 116 cm, kemudian jarak tali dari asal getar itu adalah 108, maka bisakah kita cari berapa jarak tali dari asal pantul? Ya, dapatlah 116 kurang 108, dapatlah 8 cm. Kita masukkan 8 sin 1/24 pi kali 8. Berarti 8 sin, ini bagi ini dapat 3, pi itu 180, bagi 3 adalah 60. Sin 60 berapa? Setengah akar 3. Dapatlah 4 akar 3. Apa satuannya? Ya, sentimeter. Sekarang yang C yang ditanya adalah berapakah jarak simpul kelima dari ujung pantul? Misalkan ini adalah sebuah tali gelombang stasioner, membentuk gelombang stasioner. Nah, yang ditanya berapakah jarak simpul kelima dari ujung pantul? Simpul. Ini simpul. Ada dua cara untuk menentukan jarak simpul kelima ini. Ada dua cara. Bisa pakai rumus, bisa juga pakai analisa. Bagaimana cara menentukan cari rumus dulu? Kita cari yang menggunakan rumus dulu. Jika jarak simpul kelima, berarti rumusnya selalu 2n lambda per 4. Kalau simpul itu tambah 1 atau tidak? Kita perhatikan gambar ini. Jika yang ditanya simpul dan yang pertama kita temui di sini juga simpul, maka rumusnya cukup 2n lambda per 4. Jika ditanya jarak simpul, tetapi yang pertama kita temui di sini adalah perut, maka baru 2n tambah 1. 2n. Kalau ini simpul kelima, maka n yang kita masukkan adalah 4. Lambda kita ketahui tadi berapa? Ya, 48 cm per 4. Ini coret, dapatlah 2 kali 48, dapatlah 96. Apa satuannya? Sentimeter. Ada cara lainnya? Bisa juga. Cara lainnya bagaimana? Analisa. Jika ditanya jarak simpul yang kelima, kalau ini simpul pertama, ini simpul kedua, simpul ketiga, simpul keempat, ini simpul kelima. Yang ditanya berapakah jarak ini? Simpul kelima. Kalau jarak simpul kelima ini ada berapa gelombang? Ini 1 gelombang, ini 2 gelombang. Berarti jarak simpul kelima itu sama dengan 2 gelombang, 2 lambda. Nah, 1 lambda itu diketahui adalah 48 cm. Maka jarak simpul kelima itu sama dengan 68 cm. Ini sama. Nah, yang kedua, yang ditanya berapakah jarak perut ketiga dari ujung pantul? Jarak perut ketiga, ini perut pertama, perut kedua, perut ketiga. Berapakah jarak perutnya ini? Jarak perut ketiga. Maka rumusnya selalu 2n lambda per 4. Sekarang tambah 1 atau tidak? Kalau ditanya jarak perut, tetapi yang pertama kita temui ini adalah simpul, maka rumusnya kita tambahkan 1. Berarti 2n tambah 1. Nah, berarti 2. N-nya berapa? Kalau yang di sini perutnya 3, berarti N yang kita pakai adalah 2. 2 tambah 1. Lambdanya dapat 48 per 4. Ini dapatlah 12. Berarti 2 kali 2, 4 tambah 1, 5. 5 kali 12. Dapatlah 60
cm. Ada juga cara yang kedua, cara analisanya. Kalau ditanya berapakah jarak perut yang ketiga, cara lainnya. Kalau jarak perut ketiga, ini sama dengan ini, 1, 2, 3. Ini ada berapa gelombang? 1 gelombang tambah 1/4 gelombang. Berarti ini sama dengan 1/4 gelombang. Atau sama dengan 5/4 gelombang. Berarti 5/4, lambdanya adalah 48 yang kita ketahui tadi. Ini bagi 12, maka dapatlah 60 cm. Sama juga hasilnya dengan ini. Boleh kamu pakai cara yang mana yang kamu sukai. Yang E ditanya berapakah jarak perut keempat tapi dari asal getar. Berarti diukurnya berapakah jarak perut keempat, 1, 2, 3, 4 perut ini, perut keempat, tapi diukur dari asal getar ini. Kalau jarak perut itu dirumuskan dengan 2N tambah 1 lambda per 4. Tetapi kalau perutnya 4, maka N-nya menjadi 3 tambah 1, lambdanya itu diketahui 48 per 4. 12, 7 kali 12. Dapatlah berapa? 84 cm. 84 cm ini jarak perut keempat dari ujung pantul. Sementara berapakah jarak perut keempat dari asal getar? Kalau diketahui panjang talinya itu adalah 116 cm, sementara jaraknya perut keempat dari ujung pantul itu adalah 84 cm, maka dapatlah jarak perut keempat dari asal getar itu adalah 32 cm. Ini dari asal getar. Sekarang kita lihat contoh soal yang lainnya. Yang ditanya berapakah jarak dua simpul berdekatan. Nah, kita buat gambarnya dulu. Yang ditanya yang F, berapakah jarak simpul berdekatan? Simpul, misalkan ini simpul, ini juga simpul. Berapakah jaraknya ini? Jarak dua simpul berdekatan ini sama dengan berapa gelombang? Ya, sama dengan setengah gelombang. Kalau setengah gelombang, satu gelombangnya itu diketahui tadi adalah 48 cm, maka jarak simpul yang berdekatan itu adalah 24 cm. Yang G yang ditanya jarak perut yang berdekatan. Perut berdekatan, jika ini perut, berapakah jarak perut berdekatan ini? Sama dengan berapa gelombang? Jarak perut berdekatan itu sama juga dengan jarak setengah gelombang juga. Nah, kalau setengah gelombang, satu gelombang itu adalah 48 cm, maka jarak dua perut yang berdekatan itu sama dengan 24 cm. Yang H lagi, jarak antara perut dan simpul berdekatan. Berarti berapakah jaraknya ini? Itu berapa gelombang? Jarak perut dengan simpul itu sama dengan 1/4 lambda atau 1/4 dari 48. Dapatlah 1/4 kali 48, dapatlah 12 cm. Itu jarak simpul yang berikat. Sekian dulu pembahasan kita tentang contoh soal ujung terikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.